Assalamualaikum sahabat channel GMC. Bertemu lagi dengan saya Fazia Aura Arifin. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Fazri Nur Hasanah dan narasumber kita Kak Putri. Kak Putri ini adalah alumni SMP Islam GMC dan sekarang meneruskan sekolah di SMAN 1 Malingping. Teman-teman, tentu saja Kak Putri ini mempunyai segudang prestasi akademik maupun non akademik, dari mulai SD, SMP sampai SMA sekarang ini. Kalau mau tahu, tanya aja yuk langsung ke Kak Putrinya. Halo Kak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang deh bisa ketemu Kak Putri di sini. Saya juga senang bisa ketemu kalian. Kak Putri, ngomong-ngomong, sedang sibuk apa sih sekarang? Kalau kesibukan biasa aja sih, sebagai apalagi kan saya masih SMA ya, jadi kesibukannya nggak terlalu yang gimana-gimana juga. Paling kesibukan saya ya belajar. Terus juga sekarang kan sudah mulai semester akhir, mempersiapkan untuk ke jenjang yang selanjutnya juga. Jadi standar lah kesibukan saya mah. Insya Allah, tapi sesibuk apapun, jika saya diundang untuk datang ke GMC, insya Allah saya selalu siap, karena itu juga suatu kehormatan untuk saya, bisa selalu diingat oleh adik-adik, oleh teman-teman saya, atau oleh guru-guru saya. Ternyata saya masih dianggap gitu sebagai alumni di sini. Wah, terima kasih banyak Kak Putri. Ngomong-ngomong, Kak Putri, apa sih yang membuat Kak Putri semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar. Kalian juga kalau seusia saya, semangat gak semangat, pasti harus semangat belajar. Apalagi yang namanya udah SMA ya, pasti kegiatannya jauh lebih banyak dibanding seusia kalian. Jadi kalau semangat, sebenarnya bukan semangat tapi memaksakan. Tapi ketika kita memaksakan suatu hal yang kita nggak suka, dengan ikhlas tentunya, bahwa misalnya oke, kalau kita belajar MTek matematika nih, kita harus lihat dulu apa sih yang akan kita dapat di belajar matematika ini. Nanti kalau misalnya kalau saya ya, kalau misalnya ada tugas matematika dikumpulkan misalnya besok, nah malamnya saya malah bermalas-malasan. Nanti saya pikirnya, kalau misalnya saya malas-malasan sekarang, besok gimana ngerjainnya? Nanti dapat nilainya kecil. Kalau nilainya kecil, nanti saya mengecewakan orang-orang yang telah mendoakan saya gitu, yang sudah memberi saya semangat. Saya akan mengecewakan mereka semua gitu. Jadi berpikirlah bahwa kita belajar bukan hanya untuk diri kita. Kita belajar untuk orang-orang yang sudah mendoakan kita, orang-orang yang memberi kita semangat, orang-orang yang dengan ikhlas membantu kita, baik itu guru, kemudian orang tua, teman-teman gitu. Jadi mungkin itu ya yang membuat saya bukan semangat, tapi lebih ke gimana caranya saya harus menyukai belajar itu gitu. Jadi apa aja yang misalnya metode belajar apa yang saya bisa, yang bisa membuat saya senang belajar, ya saya lakukan gitu. Jadi kalau dibilang semangat yang dipaksakan gitu. Ngomong-ngomong, Kak Putri sukanya pelajaran apa? Kalau Putri sih gimana gurunya ya. Jadi kalau misalnya gurunya nih menerangkan dengan gaya belajar yang Putri suka, ya Putri suka gitu pelajarannya. Misal nih, waktu kelas 11 Putri suka fisika karena gurunya yang menjelaskannya itu santai. Kemudian misalnya dari kenapa di sini bisa 0, kenapa di sini bisa 1. Nah, Putri suka. Tapi kemudian setelah naik ke kelas 12, ternyata Putri malah suka kimia gitu. Jadi kalau suka itu tadi, kalau Putri kan dari awal orangnya memaksakan untuk suka sama semua pelajaran, jadi ya suka semuanya gitu. Nggak ada misalnya
suka A nggak suka B, tapi harus suka semuanya gitu. Kalau Putri, prinsip Putri sih gitu. Ngomong-ngomong, gimana sih karakter guru favorit Kak Putri? Karakter yang pasti asik. Kalau Putri sih ya asik. Yang penting gurunya tuh serius, tapi seriusnya tuh nggak yang menegangkan gitu, nggak yang kayak misalnya gerak dikit langsung marah-marah, enggak. Jadi serius, fokus. Kalau misalnya waktunya fokus ya fokus, tapi yang bercanda ya bercanda gitu. Jangan misalnya, tapi semua guru menurut Putri sih mempunyai karakternya masing-masing ya. Kita juga sebagai siswa harus mengenali guru kita gitu. Kalau karakter yang Putri lebih suka yang tadi ya asik. Asik dalam belajar, asik dalam misalnya kalau kita nanya, beliau responnya itu bagus, beliau responnya baik gitu sama kita. Seperti itu sih. Kak Putri, bicara soal prestasi, ngomong-ngomong prestasi apa aja sih yang udah Kak Putri dapat di bidang akademik maupun di bidang non-akademik? Kalau prestasi, malu juga ya bilangnya. Kalau prestasi sih nggak terlalu banyak sebenarnya, nggak yang kayak orang-orang yang langsung misalnya juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Ya nggak banyak juga, tapi alhamdulillahnya dari Putri SD sampai sekarang SMA untuk akademik, alhamdulillah ya selalu masuk lah 3 besar. Wow, Alhamdulillah. Kalau non akademiknya banyak juga perlombaan-perlombaan yang udah Putri ikuti, mulai dari yang kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional juga udah pernah. Itu udah ada yang pernah diikuti. Wow, pernah mengikuti lomba internasional juga. Ngomong-ngomong, lomba apa sih itu? Kalau perlombaannya sebenarnya lanjutan dari perlombaan nasional ya. Jadi kemarin pada tahun 2019 saya mengikuti perlombaan nasional. Nah, untuk yang juara pertama itu otomatis lolos ke seleksi nasional internasionalnya juga gitu. Tapi saya baru tahap seleksi sih gitu. Kemarin alhamdulillah saya masuk seleksi setelah berapa peserta ya, itu kira-kira sekitar 20 peserta yang lolos nasional, kemudian lanjut ke internasional gitu. Ngomong-ngomong, katanya Kak Putri mau berangkat ke Amerika. Mau, sebenarnya mau. Coba kan harusnya tuh pada tahun 2020 bulan Mei. Berhubung kita kan bulan Mei itu awal-awal pandemi, kalian tahu lah gimana PSBB, kemudian di Amerikanya juga kan tertinggi ya waktu itu tuh, kasus COVID-nya tuh paling tinggi di seluruh dunia. Makanya dari pihak Amerikanya juga membatalkan untuk keberangkatan pada saat itu gitu. Dari sekian banyak prestasi yang kakak dapat, saya jadi penasaran, sebenarnya apa sih cita-cita Kak Putri? Kalau cita-cita yang namanya masih muda kayak gini labil ya. Kadang misalnya pengen jadi dokter. Kalau dulu tuh pengen jadi dokter, terus nanti jadi polisi. Tapi saya menemukan cita-cita saya itu waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD saya seneng banget belajar sains ya, belajar IPA. Kalau dulu kan IPA ya. Nah, waktu itu tuh kan guru saya, kita kan praktek tentang astronomi. Jadi misalnya planet ini planet A, ini planet B. Nah, di situ saya mulai tuh ada ketertarikan. Ditambah lagi, dulu kan suka dikasih buku paket tuh ya pas SD. Saya lihat di situ ada nama-nama ilmuwan, misalnya Albert Einstein, penemu A, penemu B gitu. Nah, di situ saya tertarik. Kalau misalnya saya jadi peneliti atau jadi ilmuwan, berarti saya masuk buku dong gitu. Jadi awalnya tuh kayak pengen masuk bukunya itu, pengen tertulis bahwa Putri Suatunasana penemu A gitu, penemu B, pengennya kayak gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri, setelah belajar misalnya masuk KIR, kemudian masuk organisasi-organisasi yang berbau penelitian, ternyata jauh dari pengen masuk buku itu, ada sesuatu yang membuat saya tergerak gitu untuk ikut penelitian gitu, untuk
terjun ke dunia penelitian. Makanya hingga saat ini saya masih sangat menyukai dunia penelitian dan saya ingin menjadi seorang peneliti. Wah, luar biasa sekali sih Kak Putri. Alhamdulillah, terima kasih. Ngomong-ngomong, dengan Kak Putri semangat belajar seperti ini, siapa sih yang memotivasinya? Yang memotivasi, jangan jauh-jauh, sebenarnya yang memotivasi diri saya itu ya diri saya sendiri gitu. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa love yourself kan, cintai diri kamu sendiri. Jadi saya juga berusaha untuk mencintai diri saya sendiri, bagaimanapun hasilnya, apapun proses yang saya jalani, gimana caranya, sekecil apapun, ya saya harus menghargai diri saya gitu. Jangan sampai misalnya ketika gagal perlombaan nih, misalnya gagal perlombaan A, jujur emang yang namanya gagal kan pasti kecewa ya, tapi kembali lagi bahwa saya sudah melakukan semua sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan. Jadi kenapa harus kecewa? Mungkin kan rezeki, siapa yang tahu, rezeki orang kan beda-beda gitu. Misalnya saya tidak keterima ke perlombaan yang A, siapa tahu kan yang B bisa gitu. Jadi yang sangat memotivasi ya diri saya sendiri. Kemudian orang-orang yang sudah mendoakan saya, yang sudah memberi saya semangat, dan terutama orang tua ya. Orang tua itu, dukungan orang tua itu luar biasa. Kalau misalnya orang tua kita sudah ridho dengan apa yang kita lakukan tuh, ya kita juga bakal lancar melakukan semuanya tuh, bakal lancar gitu. Saya juga sebenarnya belajar ataupun mengikuti semuanya di sekolah maupun di luar sekolah. Saya selalu teringat bahwa saya belajar, saya melakukan ini semua bukan untuk diri saya sendiri loh. Ada orang tua yang harus saya bahagiakan, harus saya banggakan. Ada guru-guru yang tidak ingin saya kecewakan. Saya tidak ingin misalnya guru A mengajari saya tentang bagaimana misalnya menemukan ini, menemukan itu. Nah, saya nggak mau gitu. Apa yang mereka ajarkan itu nggak bisa kita serap gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka tuh nggak kecewa sama kita gitu. Kak, ngomong-ngomong soal mencintai diri sendiri, gimana tuh Kak caranya? Tadi ya udah saya katakan bahwa sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun itu permasalahan yang kita hadapi, kita harus tetap menghargai diri kita bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita merasa gara-gara Asial nih, gara-gara ini nggak bisa ngelakuin ini, gara-gara tadi telat, misalnya nih telat mengumpulkan tugas, tadi sih malah tiduran gitu-gitu. Jangan. Jadi ya yang namanya istirahat juga perlu kan gitu. Tapi itu tadi, selain kita mencintai diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengatur apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita gitu ya. Tinggalkan, kalau yang negatif untuk kita ya tinggalkan. Itu juga salah satu hal yang bisa membuat kita mencintai diri kita sendiri. Seberapa berarti sih orang tua dalam hidup Kak Putri gitu? Orang tua, yang namanya orang tua ya pasti sangat berarti ya untuk anak-anaknya gitu. Walaupun kadang suka ngomel, terus misalnya ngelarang kita melakukan ABC, pastinya ada alasan di balik itu. Kalau berarti, sangat berarti, karena Putri juga dibesarkan dari keluarga yang bisa dikatakan gimana ya, ya tidak terlalu seperti orang-orang yang bisa misalnya mau mendapatkan A ya bisa gitu, dapatkan B bisa. Kalau Putri ya kalau misalnya mau A harus usaha sendiri, kalau mau B harus usaha sendiri. Jadi kalau misalnya berarti, sangat berarti, karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah kita sombong dengan hal-hal yang sudah kita dapatkan, karena semuanya itu kembali lagi akan kepada Allah SWT kan. Jadi orang tua itu yang membuat saya, walaupun saya misalnya setinggi apapun, kita tidak boleh melupakan apa yang sudah kita tinggal di masa lalu kita gitu. Kita tidak boleh, kalau istilahnya jangan lupa cangkang gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau berbuat kesalahan, misalnya kemudian saya
lupa dengan hal-hal yang membuat saya bisa seperti ini. Orang tua saya yang mengingatkan gitu. Orang tua saya yang selalu mengatakan bahwa jangan sombong, kita harus lihat kamu bisa seperti ini tuh dari siapa gitu. Kamu bisa seperti ini tuh awalnya dari mana gitu. Jadi selain berarti orang tua juga bisa membuat saya bisa mengendalikan saya gitu. Jadi ketika saya lupa akan kewajiban saya sebagai seorang anak, beliau mengingatkan gitu. Jadi Oke, ini pertanyaan gimana sih Kak Putri trik dan tips buat kita semangat belajar? Gimana tuh Kak Putri? semangat belajar, nggak ada trik khusus sebenarnya. Kalau misalnya kalian emang berpikir bahwa saya belum bisa nih melakukan ini, saya belum bisa A, belum bisa B, pasti kalian juga akan tergerak untuk belajar itu, baik itu misalnya pelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang terpenting kalian harus tahu bahwa seberapa banyak pun ilmu kalian, pasti ada hal-hal yang belum kalian ketahui. Jadi jangan sampai kalian merasa saya sudah bisa mengerjakan pelajaran A, bukan berarti kalian bisa mengerjakan pelajaran yang lainnya, gitu. Jadi belajarlah kayak gak ada tips khusus sih. Kalau saya yang bergabung dengan orang-orang yang membuat saya semakin termotivasi. Jadi pergaulan juga penting. Misalnya jangan kalian merasa bahwa kalian gak bisa A, kalian gabungnya malah sama orang-orang yang suka nyontek juga gitu. Nyontek dengan pelajaran yang kalian gak tahu, ya tetap aja. Kalau kalian mau misalnya bisa pelajaran matematika nih misalnya, jangan bergaul sama orang-orang yang tapi mungkin lebih didekatkan dengan orang-orang yang pintar matematikanya itu. Pasti kalian akan ke bawah kok. Misalnya kalian sebangkunya dekatan sama orang-orang yang pintar itu gitu. Kalau saya sih gitu kalau di sekolah. Jadi jangan pengen bangkunya yang di belakang tuh ya. Itu kalau Putri pasti pengen di depan, karena kalau di depan kita kan langsung menghadap guru nih. Itu nanti ada energinya masuk gitu, energi guru mengajar ke kitanya juga ada gitu, terserap sama kita, jadi kita juga lebih semangat. Kalau di belakang pasti ngantuk kan gitu. Kalau di rumah harus bisa mengatur waktu. Misalnya nih jam 7 malam kan kalian misalnya ngaji, nah beres jam 9. Usahakan satu hari itu kalian luangkan 1 jam untuk baca buku, misalnya jam 9 sampai jam 10, buku apapun itu, mau itu buku cerita, buku pelajaran, 1 jam itu kalian luangkan untuk belajar. Jadi jangan langsung nanti ajalah besok lagi sampai bacaan kalian numpuk. Jadi misalnya satu hari ini jangan banyak-banyak deh, 5 menit, kemudian hari berikutnya tingkatkan lagi 10 menit. Oke, sahabat channel JMC, cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah, Pak. Terima kasih. Terima kasih.